Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Al-Mahmud dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan media pembelajaran yang saya buat yang dapat digunakan untuk pembelajaran KD 4.1 untuk kelas 11 MA, SMA, SMK semester 1 yang berbunyi berdebat dengan tema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau humaniora. Media pembelajaran yang saya buat ini saya beri nama alat modifikasi, alat debat kolaboratif secara modifikasi. Paket alat yang pertama, di sini saya punya 3 tongkat emoji dan 1 papan penanda yang akan saya nantinya keempat benda ini akan digunakan oleh para peserta debat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama, di sini saya punya tongkat emoji berbentuk bos berkacamata. Kenapa saya menggunakan emoji ini? Karena menurut saya seorang moderator itu adalah seorang pemimpin, bos dalam jalannya suatu debat, maka saya menggunakan emoji bos berkacamata ini. Lalu saat kita balik, nantinya di belakang ini ada gulungan kertas, dan saat kita buka, di dalamnya berisi tugas-tugas seorang moderator saat debat berlangsung. Maka moderator di sini juga harus membaca agar moderator mengetahui apa saja tugasnya saat debat berlangsung nanti. Lalu yang kedua, kita punya tongkat emoji jempol naik dan jempol turun. Kedua emoji ini nanti akan digunakan oleh kedua kelompok afirmasi dan juga oposisi. Kenapa saya menggunakan kedua emoji ini? Karena karena memang tugasnya kelompok afirmasi dan oposisi itu bertolak belakang antara setuju dan tidak setuju akan mosi debat yang dibawakan oleh moderator. Maka saya menggambarkan kesetujuan kelompok afirmasi dengan jempol naik dan ketidaksetujuan kelompok oposisi dengan jempol turun. Dan saat keduanya kita balik, di belakangnya juga ada kertas ya, yang saat kita buka nanti di dalamnya berisi aturan-aturan bagi para peserta debat. Aturan-aturan tersebut nantinya harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ya, di sini memiliki aturan yang sama dan harus dipatuhi oleh kedua belah kelompok tersebut. Lalu alat yang keempat, kita mempunyai papan penanda. Nah, papan penanda ini nantinya akan ditaruh di meja notulen. Kenapa saya menggunakan simbol buku dan pensil ini? Karena akan sesuai dengan tugas notulen, yaitu mencatat apa saja yang berlangsung, apa saja yang keluar dari mulut para peserta debat selama debat berlangsung. Maka dari itu saya menggunakan simbol kertas dan pensil ini. Nah, dan saat kita balik nanti di belakangnya juga ada tugas-tugas dari seorang notulen. Lalu kalau diperhatikan di sini juga saya beri sedikit hiasan yang nantinya hiasan ini dapat digunakan untuk menyimpan alat tulis dari notulen debat itu. Nah, ini keempat benda tadi
ini akan digunakan sebagai penanda dari masing-masing peserta debat. Lalu selain 4 benda ini, saya memiliki 1 benda lagi, yaitu saya punya spin nama. Nah, spin nama ini nantinya akan diisi oleh nama-nama dari kedua belah kelompok, di mana yang luar ini akan diisi oleh nama-nama dari kelompok afirmasi, sedangkan yang di dalam ini akan diisi nama-nama dari kelompok oposisi. Nah, di sini sudah saya contohkan dengan menuliskan beberapa nama pada spin nama ini. Nantinya spin ini akan dipegang oleh moderator, dan moderatorlah yang berhak untuk memutarnya dan memilih siapa yang akan berargumen terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya contohkan seperti ini. Nah, spin ini berhenti di nama Ayu dan Ken. Maka dari kelompok afirmasi Ayu dan Ken dari kelompok oposisi akan bertugas untuk menyampaikan argumen dari kelompok mereka masing-masing. Lalu nantinya saat kedua belah kelompok setelah selesai menyampaikan argumennya, kedua belah kelompok akan menyampaikan sanggahan atas argumen dari kelompok lain. Dan saat sanggahan dari argumen kelompok lain itu sudah disebutkan, maka moderator harus memutar spin ini lagi untuk menentukan siapa yang akan menjawab sanggahan tersebut. Sebagai contoh, di sini berhenti di nama Elvan dan Nana. Maka saat tadi sebagai contoh, kelompok afirmasi yang atas menyampaikan sanggahan atas argumen dari kelompok oposisi, ya, maka nanti Nana akan menjawab sanggahan dari kelompok afirmasi tersebut, dan begitu seterusnya hingga debat selesai. Itu tadi media pembelajaran saya yang bernama alat dekorasi. Semoga dapat bermanfaat ke depannya untuk menunjang praktek debat di sekolah-sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.